Ketua Fraksi Gerindra Fuad Hutagalung dan anggota Yasran Siambaton, anggota DPRD Sibolga dari fraksi Gerindra, menyegel pintu masuk utama kantor DPRD Kota Sibolga menggunakan beberapa lembar papan. Andika Pribadi Waruwu, Wakil Ketua DPRD 1 Kota Sibolga mengatakan, penyegelan pintu masuk kantor DPRD tersebut merupakan pernyataan sikap mereka dan bentuk perlawanannya, karena hingga saat ini mereka tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat dan memberikan manfaat kepada masyarakat akibat adanya kendala. Ditegaskannya agar pimpinan maupun anggota DPRD dapat bekerja sesuai dengan aturan dan sumpah jabatan yang telah mereka ucapkan. Ia juga mengingatkan bahwa DPRD bertugas untuk mempertahankan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi. Kami menyatakan sikap. Artinya DPR ini tentu punya fungsi dan tugas dan hak kewajiban yang sudah jelas tertera di dalam aturan. Sampai hari ini kami bingung dengan apa yang terjadi. Karena apa? Hak kami sebagai DPRD Kota Sibolga tentu harus kami pertanyakan. Kami merasa hari ini dirugikan baik material dan imaterial. Imaterialnya apa? Kami tidak bisa jadinya melakukan kebermanfaatan untuk kota yang kami cinta ini, yaitu Kota Sibolga. Dan terkhususnya masyarakat Kota Sibolga. Tentu ini harus kami ambil sikap bagi kami, jangan menjadi alat untuk kami ditakut-takuti. Ingat, ini adalah kantor rakyat. Menanggapi penyegelan kantor DPRD Kota Sibolga tersebut, Ketua DPRD Kota Sibolga Ansyarafani Parangin-Angin menyatakan, kantor DPRD Kota Sibolga terbuka untuk umum dan jangan dikatakan kantor DPRD ini milik pribadi. Ketika saya dilantik menjadi Ketua DPRD, saya pindah Kota Sibolga. Ruangan Ketua DPRD, kantor DPRD Kota Sibolga terbuka untuk umum. Jadi, jangan dikatakan kantor ini milik pribadi Ketua DPRD. Oh salah. Kita hingga hari ini saya selaku Ketua DPRD Kota Sibolga sementara dan dilantik menjadi Ketua DPRD definitif membuka ruang kantor DPRD Kota Sibolga untuk umum. Saat penyegelan kantor DPRD Kota Sibolga ini sempat terjadi kericuhan antara kader, pendukung, dan simpatisan dari para anggota DPRD. Namun tidak berlangsung lama karena pihak kepolisian yang sudah berada di lokasi dapat meredam dan membubarkan warga dari lokasi kantor DPRD Sibolga. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Suwandi Panggabean, TV One mengabarkan. Kami adalah pasangan yang dimanapun tempat kami datangi, apakah kami ke Langkat, kami ke Medan, kami ke Sibolga, kami ke Nias, ke seluruh kabupaten di Sumatera Utara, kami pasti dan selalu mendatangi tempat-tempat yang disampaikan tadi. Itu bukti konkret bahwasannya kami selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat kita, nilai-nilai tradisi baik yang ada di masyarakat kita, dan saya kira Pak Edi dan saya juga di mana tempat kami selalu mengunjungi dan meminta kepada masyarakat untuk melestarikan budaya kita, untuk menghormati leluhur kita. Karena itu ini juga sudah menjadi program kami bahwasanya situs-situs budaya, situs-situs peninggalan yang disampaikan atau dilestarikan oleh para leluhur kita wajib untuk kita tingkatkan, wajib untuk kita lestarikan, dan kita jadikan sebagai wisata rohani, wisata religi, wisata budaya yang nantinya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kita dan juga pendapatan masyarakat. Karena itu, sebagai bukti konkretnya, sampai hari ini, semua fasilitas-fasilitas budaya tadi, semua peninggalan-peninggalan apa yang disampaikan tadi adalah tetap terjaga, terpelihara, anggarannya diberikan secara maksimal, diberikan perlindungan, dan juga diberikan edukasi bagi masyarakat, terutama bagi dunia pendidikan. Itu adalah bukti konkret bagaimana keberpihakan Bapak Edi Rahmayadi pada periode pertama dan akan kami lanjutkan pada periode kedua ini. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Cawagup, ingin ditambahkan? Dan yang lebih penting lagi, kita jadikan dan kita jadikan anak-anak kita, anak-anak sekolah kita untuk memberikan edukasi sekaligus mempromosikan secara digital, secara internet, secara baik dalam media sosial dan lain sebagainya. Itu saya kira. Cukup? Baik, terima kasih. Kini giliran calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik,
Pak Hasan Basri, kami setuju dengan menjaga dan melestarikan cagar budaya. Saya pernah membaca melalui mass media bahwa ada cagar budaya kita, situs kita rusak di Kabupaten Deli Serdang. Seperti Benteng Putri Hijau. Saya melihat bahwa Benteng Putri Hijau itu adalah situs yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Tapi media, kita tahu dari media, saya membaca, itu berkaitan erat dengan Kerajaan Aru yang kental dengan etnis Karo. Sekarang itu sudah rusak, bahkan dirampas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pak Edi, saya sebetulnya sayang sama Pak Edi. Pak Edi, ya, pada zaman Pak Edi itu yang saya lihat bahwa nama Bapak dibawa-bawa dalam masalah kerusakan ini. Saya mohon untuk bisa Pak Hasan Basri mungkin bisa mengklarifikasinya ini. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu. Silakan jika ingin ditambahkan, Pak Cawagup nomor urut 1, silakan. Cukup, Pak. Cukup. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, Pak Surya tolong dengar baik-baik Pak. Bapak menyampaikan tadi terkait dengan situs budaya di Deli Serdang. Yang benar itu adalah dipugar Pak. Dipugar, diperbaiki, direhabilitasi, direhab untuk menjadi sebuah tujuan wisata yang baik dan sudah dianggarkan. Jadi tolong Bapak kunjungi ke sana sekali lagi, datang Bapak, nah saksikan. Jangan hanya Bapak mendengar, datang ke sana, saksikan, kunjungi, dan juga di situ yang benar adalah dipugar. Dan juga sudah dianggarkan untuk perbaikannya. Yang sangat kita sesalkan adalah banyak proyek pembangunan di Kota Medan yang dibongkar, dirusak, dan kita lihat sekarang ini banyak yang mangkrak. Kita bisa di Medan ini, ya, pembangunan yang ada di Medan itu banyak contoh kita lihat. Ada Stadion Teladan yang belum selesai. Betul? Bisa kita lihat. Dan ini sangat merusak terkait dengan hubungan demokrasi dan hubungan kebangsaan kita. Karena itu saya minta bahwasanya Pak Surya fokus kepada masalah ini Pak. Bapak jangan hanya mendengar bahwa itu adalah benar, itu kita pugar dan sudah dianggarkan dan itu sebagai bukti konkret mana Pak Edi punya komitmen untuk melestarikan situs-situs budaya kita. Terima kasih. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV One. Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Optimalisasi sumber pendanaan pusat dan daerah. Kita sudah pasti tahu, pastinya dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu namanya instruksi. Ini yang perlu dicatat. Yang saya pertanyakan,
bagaimana menyesuaikan pendapatan daerah kita, Sumatera Utara. Saya beritahu 13,5 triliun APBD kita. Jelas 33 kabupaten kota itu sangat sulit dan sangat berat. Kalau itu Pak Bobi dan Pak Surya yang pernah menjadi wali kota dan bupati, apa yang bisa dilakukan? Yang saya mau tidak langsung menghadap ke menteri, tetapi lakukan prosedur dengan benar. Itulah demokrasi namanya. Saya tak mau dengan melangkah-melangkah yang salah. Lakukan yang terbaik. Sehingga dikoordinasikan dengan baik. Beritahukan kepada gubernur. Kenapa gubernur? Karena gubernur adalah wakil pusat di daerah. Jadi kalau wakil pusat di daerah bukan minta tolong namanya, tetapi agar dilakukan di daerah tempat Anda bekerja. Baik, Terima waktu kasih. habis. Terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 2 atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab calon gubernur nomor urut 1. Silakan, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Edi. Mohon maaf kalau tadi agak tersinggung masalah Bapak minta tolong saya. Tadi nggak apa-apa Pak, mohon maaf sekali lagi. Tentunya tadi Bapak sampaikan betul. Pemerintah ini berjenjang. Ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Yang kami pastikan Pak, nanti ke depannya juga mohon maaf ngasih informasi di tahun 2025 nanti, ini sesuai dengan Undang-Undang HKPD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang option pajak, nanti ini kabupaten kota akan dapat porsi yang lebih besar. Dapat porsi yang lebih besar ke depannya dari HKPD nomor 1 tahun 2022, aktifnya 2025 nanti. Oleh karena itu tadi kebutuhan uang untuk kabupaten kota ini akan bisa lebih terdistribusi yang sesuai dengan yang dihasilkan daerahnya masing-masing. Mohon maaf Pak, kami sangat berterima kasih sekali dengan undang-undang ini. Kenapa? Karena memang selama ini pembagian ini adanya di provinsi. Provinsi punya wewenang ngebagi uangnya kepada kabupaten kota yang mohon maaf, kadang-kadang Pak, mohon maaf, sering dijadikan alat politik juga Pak. Nanti di daerah mohon maaf, misalnya kemarin di 2018 misalnya ada daerah yang Bapak belum sempat menang di kabupaten atau kota itu, uangnya sedikit Bapak transfer ke sana Pak. Ini yang sering terjadi, ini dapat keluhan kami seperti itu Pak. Makanya kami sampaikan HKPD ini memastikan distribusi keuangan dari pusat yang dihasilkan dari kabupaten kota masuk ke provinsi akan didistribusikan lebih maksimal, lebih optimal ke kabupaten kota ke depannya. Terima kasih Pak. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Langsung saja silakan calon gubernur nomor 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Mantan wali kota dan mantan bupati. Saya mantan gubernur. Saya pasti tahu itu. Pembagian yang mengatur adalah provinsi. Sesuai dengan kapasitas apa yang harus dikerjakan. Bukan persoalan politik. Program itu dari bawah. Bukan top down, tapi bottom up. Ini Kota Medan dan Asahan selalu terlambat untuk hal itu. Ini menjadi persoalan. Bukan ada urusan terus Kota Medan dikirim dibagi dengan lebih kecil. Oh tidak. Karena program itu menentukan dana yang harus dibagikan ke daerah. Harus itu difahami. Jangan salah. Untuk itu banyak-banyak belajar daripada kita berbicara. Jangan disangkut pautkan tentang politik. Yang kedua, pastikan bahwa pajak itu bukan terus demikian. Saat ini 100 hari Presiden sedang mengatur itu.
Untuk itu ikuti perkembangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu habis kepada calon gubernur nomor urut 2. Kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, Bapak tadi bicara tentang konstitusi. Kami Pak hari ini masih wali kota dan bupati, lagi cuti aja kami Pak. Mohon maaf karena memang untuk aturan untuk mekanisme pemilihan gubernur Sumatera Utara. Jadi mohon maaf Pak, belum mantan wali kota dan mantan bupati. Yang berikutnya yang Bapak sampaikan tadi benar sekali. Yang Bapak sampaikan tadi itu bagaimana perpajakan undang-undang HKPD ini harus benar-benar bisa ya dipelajari lah Pak. Mohon izin dipelajari tentang option pajak tadi. Option pajak ini pembagiannya ke daerah akan lebih optimal karena persentasenya sudah ada pembagiannya di situ. Mohon izin Pak Edi, Bapak tadi sampaikan kami ini dulu pada saat Bapak jadi gubernur, kami ini wali kota dan bupati Bapak Pak. Sering juga ikut rapat bersama Bapak. Sering juga Pak, kadang-kadang kami di absen Pak. Oh ini bupati, di tempat kamu saya dulu kalah loh. Nah, itu yang pernah Bapak sampaikan. Wali kota, di tempat kamu dulu saya kalah loh. Walaupun dulu pas Bapak kalah, waktu Bapak cagup, saya belum jadi wali kota. Ini nyata, ini cerita kisah nyata yang saya alami dan saya rasakan pas jadi wali kota di zaman Bapak gubernurnya. Mohon maaf Pak. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Pemerataan pembangunan ini harus bisa juga dilihat dari potensi-potensi daerahnya. 33 kabupaten kota di Sumatera Utara pasti punya potensi yang dimilikinya masing-masing. Ada potensi pertanian, ada potensi kelautan, ada potensi pariwisata, Pak. Pemerintah pusat sudah mencanangkan bagaimana memproduksi bahan bakar B35 dan akan mencanangkan menjadi B100, Pak. Menurut Bapak, dari 33 kabupaten kota, Bapak sudah 5 tahun menjelajahi 33 kabupaten kota ini, di kabupaten mana atau di kota mana cocoknya program mendukung B100 ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten atau kota mana, dan bagaimana strateginya, Pak? Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Cukup. Baik, langsung saja silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Pembangunan B100 apa kaitannya dengan ini? Pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kalau ada singkatan, itu dipanjangkan, dijelaskan.
nanti menjadikan jawaban yang salah. Silakan operator. Baik, silakan. Boleh ditanggapi? Silakan dijelaskan Bapak, tanpa kami mengurangi waktu. Di sini tadi Pak disampaikan pemerataan keadilan. Salah satunya pemerataan keadilan pembangunan adalah dari potensi di daerah. Tadi saya sampaikan potensi di daerah itu, potensi di daerah itu ada pertanian, ada perikanan, ada industri. Yang saya tanya tadi. Baik. B35 biar jadi B100, bagaimana Pak itu? Baik, B35 boleh dijelaskan Bapak? sedikit B35 dan B100 tadi? Silakan. Kepada calon gubernur nomor urut 1. D35 apa Pak Bobi? Sudah aman? Sudah, silakan. D35 silakan dijelaskan. Ini bahan bakar loh Pak Edi. Ini bahan bakar bio solar, bio industri. Penggunaannya kalau B35 itu 35%. Baik. Itu dari nabati. Sisanya baru. Itu dari sudah? Ya. Sudah paham Pak? Silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Silakan langsung Bapak tanpa ada penambahan waktu, monggo. Pak Edi, langsung dijawab. Yang saya tanya B100 tadi itu apa? Itu. Oke, saya jawab. Baik. Potensi wilayah dari masing-masing kabupaten dan kota. Di situ ada peternakan. Habis. Baik. Makasih. Baik. Sekarang kami berikan harap tenang untuk hadirin semua yang ada di sini. Kita mohon Kami untuk berikan tenang. kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Silakan. Mohon izin Pak Edi, saya bukan mau menjebak, tidak Pak. Tapi seingat saya, Bapak pernah mencanangkan program ini Pak, di Sumatera Utara. Saya ingat Bapak pernah mencanangkan, boleh dilihat. Bapak pernah mencanangkan ini tentang bagaimana menghasilkan kita hilirisasi dari kelapa sawit Pak. Bagaimana mendukung program pusat, dari B35 menjadi B100, semua dari nabati, ini harus bisa kita mulai dari penggunaan karena kita penghasil kelapa sawit Pak. Di daerah kita ini penghasil kelapa sawit. Dan kita harus memanfaatkan hilirisasi tersebut, hilirisasi kelapa sawit yang harus benar bisa kita mulai. Kita mulai di Sumatera Utara bukan hanya jual TBS, bukan hanya jual CPO, tapi harus banyak turunan-turunan dari kelapa sawit yang harus bisa dihasilkan. Ada industri baru, ada buka usaha, industri turunan dari kelapa sawit harus dimulai di Provinsi Sumatera Utara. Kalau tadi kaitannya untuk mengembangkan potensi daerah, daerahnya pasti akan naik Pak. Potensi daerahnya, sumber daya manusianya juga akan belajar bagaimana hilirisasi dari kelapa sawit. Bukan hanya menanamnya, memanennya, tapi juga bisa nanti membuat produk-produk turunannya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan, kita berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk dapat menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit, dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya takutnya apa yang ditanya tidak mengerti. Karena itu masih banyak dikelola tentang sawit, itu dikelola dari pusat. Hilirisasi ini yang kita bikin dan masih kita rencanakan, termasuk yang namanya minyak merah yang sampai sekarang belum terrealisasi, belum terlaksana. Sekarang kita masih mengoptimalkan di mana di daerah peternakan, di mana di daerah perkebunan, di mana di daerah perikanan, di mana di daerah pertanian, itu semua setiap saat saya sampaikan, baik itu kepada bupati dan wali kota. Khusus sawit, benar, saya masih sangat kurang untuk itu. Karena banyak ditangani oleh pusat. Perpajakannya diambil dari pusat, sampai ratusan triliun dibawa ke pusat. Ini yang saya mengambil yang belum dikerjakan oleh pusat. Saya memprogramkan
tetapi saya belum mengoptimalkan di bidang itu. Mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang akan saya kelola dengan baik. Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi yang terbesar di luar Pulau Jawa. Kita punya suku, budaya, punya bahasa, punya agama, punya etnis yang sangat beragam dan sangat multi etnis. Karena itu merawat Sumatera Utara merupakan salah satu juga merawat bangsa Indonesia. Karena itu saya, Edi Ramayadi dan juga saya Hasan B. Sagala, kami sudah menyiapkan program-program untuk bagaimana menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, bagaimana memperjuangkan hak-hak rakyat bisa terpenuhi di masyarakat Indonesia, mengembangkan pemerataan dan juga pembangunan di masyarakat Indonesia dan terutama Sumatera Utara. Kami punya komitmen, kami punya semangat, kami punya program yang akan kami laksanakan nanti ketika kami dipilih oleh masyarakat Sumatera Utara. Yang kedua, pemimpin adalah salah satu poin yang ingin dan harus terwujud bagi masyarakat kita. Tanpa pemimpin yang punya integritas, tanpa pemimpin yang punya moral, tanpa pemimpin yang punya kemauan hati nurani yang baik kepada masyarakat, pembangunan tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Kita bisa melihat sekarang begitu banyak pemimpin yang juga melakukan pembangunan karena tanpa dimulai oleh dari hati dirinya, maka pembangunan tidak berjalan dengan maksimal dan bisa kita lihat secara kasat mata di mana daerah itu ada di Provinsi Sumatera Utara. Karena itu kami tidak ingin menjadi pemimpin yang demikian. Kami punya komitmen untuk membangun keberagaman, membangun kebinekaan di Sumatera Utara, dan saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara nanti pada tanggal 27 November 2 menit di TPS pilih 02 untuk pasangan Edi Ramayadi Hasan Basir Sagala. Kami akan 5 tahun untuk merawat Sumatera Utara dan memberikan kebaikan bagi Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Sumatera Utara yang kami cintai, debat ketiga ini penanda akan berakhirnya masa kampanye. Kami sudah mensosialisasikan gagasan dan pemikiran kami untuk membangun Sumatera Utara. Tentunya dalam masa kampanye ini kami paham, kami sadar, kami punya kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu kami memohon maaf kepada Pak Edi Ramayadi dan Pak Hasan Basri Sagala kalau masa kampanye kami ada kesalahan dan kekhilafan kepada Pak Edi dan Pak Hasan. Dan tentunya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara apabila dalam masa kampanye ada kesalahan dan kekhilafan kami. Kami juga menghimbau kepada pendukung, pengusung, tim pemenangan, relawan Bobi Surya, di sisa masa akhir kampanye ini jangan memfitnah, jangan menjelek-jelekkan, jangan buat isu yang tidak-tidak. Musuh kita bukan antar paslon, musuh kita ini kemiskinan yang ada di Sumatera Utara. Musuh kita ini adalah infrastruktur yang belum terbangun merata. Musuh kita narkoba yang ada di Sumatera Utara. Musuh kita judi online. Kami apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur memastikan kami menjadi gubernur untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, untuk seluruh agama, untuk seluruh etnis dan untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Kami akan bekerja berkolaborasi dengan semua stakeholder, dengan semua masyarakat Sumatera Utara. Dan izinkan kami berterima kasih kepada penyelenggara KPU Bawaslu yang sudah mempersiapkan pilkada kali ini. Terima kasih kepada masyarakat Sumatera Utara yang sudah menerima kami dalam kami sosialisasi dan kampanye. Dan terima kasih kepada Pak Edi dan Pak Hasan, gagasannya sudah mengisi masa kampanye di tahun 2024 ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.